ada di Ngobras Kampus. Ngobrol asik bareng mahasiswa kampus. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang kalau kita lihat CV-nya itu kayak nggak ada jeda napas gitu ya kan guys? Bener nih. Nah, dia ini aktif di Hima, bahkan pernah jadi finalis Duta Kampus loh. Dan juga bintang tamu kita ini selalu melatih MC buat tampil di acara kampus. Nah, siapa lagi kalau bukan Putra? Halo Putra. Halo teman-teman, aku Putra. Senang banget nih diundang di acara podcast Ngobras Kampus. Terima kasih banget buat yang ngundang aku. Put, kita kepo banget nih. Kamu tuh awalnya gimana sih bisa terjun ke dunia organisasi? Emang dari dulu udah suka organisasi atau ada pemicunya nih? Oke, awal aku suka organisasi itu di masa kuliah ini. Karena waktu itu ada namanya kalau di Hima ada namanya magang ya, magang divisi. Dan aku ngerasa kekeluargaan di divisi itu kok banget gitu, kayak ya nggak bisa dipisahin, kayak kalau misal satu orang salah ya saling merangkul, jadi Solid gitu ya? solid ya. Jadi kayak awal itu kayak gini ya organisasi, baru akhirnya lanjut sampai ke Kadif Pendidikan. Awalnya aku jadi anggota magang sampai ke Kadif Pendidikan. Keren sih. Nah, tapi ini jujur ya Put, waktu awal pertama masuk Hima itu kamu tuh langsung kayak ayo gas atau ada drama dulu kayak aduh aku bisa nggak ya gitu? Oke, kalau aku ya pasti banyak drama, apalagi nama Putra tuh hobinya drama banget gitu. Kayak ya pasti ada ragu kayak bisa nggak ya aku, berkompeten nggak aku di situ ya. Jadi kayak ada lah pasti drama gitu, kayak menolak juga ada, cuman meyakinkan diri sendiri juga oke gitu, teman-teman dukung, jadi aktif gitu. Kuncinya percaya diri kali ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya tuh anak-anak kampus tuh awal-awal ikut organisasi aja nih semangatnya. Tapi pas udah ngerasa ngejalanin organisasinya tuh kayak aduh susah nih, sulit nih ternyata di organisasi. Kamu ngerasain itu nggak sih? Atau kayak ya udah semangat aja terus gitu? Ngerasa sih sebenarnya, tapi karena itu ada faktor pendukung kita semangat. Karena teman-teman kita semangat, ya semangat. Awalnya ya sebenarnya ini ada divisi lain mungkin yang mereka masuk organisasi ya cari nama doang gitu, kayak aku join ini jadi bangga dia tuh buat SW, tapi kerjanya tidak ada. Jadi aku menjadikan itu sebagai ya motivasi aku lah, untuk aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau dipandang orang kayak gitu. Berarti Putra ini menjalani organisasinya itu dengan hati kak? Iya betul. Berarti di Kadif Pendidikan ya, berarti di Kadif Pendidikan ini kekeluarganya solid, terus ya nggak cuma cari-cari nama di organisasi aja berarti ya? Benar. Ya berarti emang untuk belajar bertanggung jawab juga gitu ya kan? Oke. Dengar-dengar nih ya Put, kamu sempat jadi finalis kampus nih. Wah pasti keren dong. Bisa nggak sih jelasin ke kita kayak mana behind the scene-nya? Oke, waktu pernah aku ikut daftar pemilihan duta di Prodi, duta PBSI. Nah itu awalnya aku kira duta PBSI ini ya cuman tes gini, paling lulus gitu. Ternyata tidak kayak apa ya, banyak sekali dari tes tertulis, wawancara sama dosen pun ada kayak seminar proposal jadinya kan. Serius gitu ya. Serius itu, nggak main-main ternyata pemilihan duta nih. Dan yang buat aku nervous adalah pas wawancara. Kalian bayangin lah dikasih wawancara tuh aku baik, terima kasih. Aku nggak tahu buat aku apa yang disampaikan gitu. Nah, akhirnya aku jadi masuk 10 finalis, 10 besar, dan itu maju ke grand final pemilihan duta. Wah, Keren banget ya guys ya. Bang Putra ini emang udah nggak diragukan lagi. Iya. Nah, jadi Put, kan kamu kan masuk ke grand final nih. Pasti pas grand final itu ada catwalk-nya kan? Nah, kamu pas catwalk itu di depan umum kamu kayak ngerasa jadi Miss Universe atau deg-degan kayak takut jatuh, takut kesleo, takut diketawain? Pas grand final ya itu Iya. pasti deg-degan banget ya kan, karena orang lihat loh kita semua, apalagi baju aku bagus gitu kan. Deg-degan banget gitu. Merasa jadi Miss Universe pasti dong. Karena kan
catwalk dan kita tuh harus kayak gini. Senyum terus ya. Senyum sampai kering gue. Iya. Takut gitu nanti pas gini kan terlihat sama orang. Ini gitu jadi aku menjaga image aku di situ. Iya. Jadi deg-degan parah. Kaki aku nih kalau bisa Gemetar? getar gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Put, peran kamu sebagai ikut duta finalis itu apa aja sih? Atau cuman buat nama-nama aja biar nama kamu tuh naik di prodi? Atau buat gaya-gayaan doang gitu? Kayak pansos gitu. Nah, iya. Tentunya selain itu sebagai nilai plus ya dibilangnya. Cuman yang aku kejar dari pemilihan duta kemarin itu ya pengalaman. Di situ aku banyak banget dapat ilmu yang memang belum aku dapatkan sebelumnya. Kayak cara duduk kita itu juga diajarin ya. Kayak ya duduk ya gini kayak gitu. Duduk laki-laki, memang duduk laki-laki. Senyum juga. Kalau menanggapi sesuatu kayak oke baik. Jadi kayak memang tata krama dijaga banget, itulah yang aku dapatkan. Jadi nggak semena-mena hanya untuk mendapatkan nama jadi finalis. Berarti untuk membangun personal branding juga ya? Ya benar banget Kak. Pantesan Putra dari cara duduknya aja sudah terlihat seorang duta kampus. Gini-gini dia pernah jadi finalis duta loh guys. Masuk 10 besar. Nah, yang kita tahu juga nih, kamu kan ngelatih MC anak-anak yang mau tampil di acara-acara kampus. Kamu ngelatih ini inisiatif sendiri, ide sendiri, atau emang kamu berpengalaman jadi MC di acara-acara nih? Oke, kalau di ngelatih MC itu aku kan udah pernah jadi MC Milad, terus MC Praktikum Sastra. Nah, kami tuh memang ada komitmen gitu kayak misalnya kami udah selesai nampil, kami bertanggung jawab untuk melatih dan kayak meneruskan apa yang sudah dilatih cutting ke adik-adiknya lagi gitu. Jadi memang inisiatif sendiri dan juga mereka juga mengajak untuk berlatihan, ayo bang latihan biar pengalamannya juga tersalurkan. Berbagi ilmu gitu ya. Oh, berarti ini emang udah turun temurun yang udah pernah jadi MC terus harus ngelatih MC berikutnya gitu ya. Oke, berbagi ilmu juga ya. Tapi jujur ya, kalau untuk ngelatih anak MC itu kayak susah banget gak sih? Banyak tantangannya gitu. Ya susah sih sebenarnya, kalau apalagi orang yang belum ada pengalaman kayak pasti percaya diri itu utama untuk MC itu kayak ya harus percaya diri, kalau nggak tuh dia ngomong Harus dipaksa ya? harus dipaksa, dibiasakan. Oke, sekarang kita serius sedikit ya. Gimana sih Put, kamu bisa bagi waktu antara kuliah dan semua kegiatan yang kamu lakukan? Jujur ini memang sulit ya, apalagi organisasi terus acara kampus juga ikut juga, itu pasti sulit banget untuk bagi waktu. Cuman aku punya prinsip ya gimana ya, kuliah nomor 1 tapi acara juga atau organisasi juga. Jadi kuliah diutamakan, organisasi juga tanpa ada, tapi di organisasi jujur memang dia berorganisasi, berpikir kritis, tapi tetap membantu kita dalam perkuliahan. Misalnya kalau kita nggak bisa, mereka bantu, jadi terbantulah aku di situ. Ada feedbacknya ya, juga feedback ya. ya benar. Tapi pernah nggak sih kayak kamu tuh ngerasa, kan kita ini mahasiswa pasti ada stres gitu kan, terus capek juga, terus kamu pernah nggak sih mikirnya kayak, aduh ini hidup atau amazing grace sih? Kalau aku ya, kalau pasti ada capek pasti ada ya teman-teman. Tapi ya gimana namanya hidup, kalau nggak ada capek ya nggak hidup namanya. Kita hidup karena ada masalah. Jadi ya jalani aja lah gitu, walaupun nangis sedikit ya nggak ngaruh lah, paling besok juga udah happy lagi. Bencana. Itu ada bumbu-bumbu dalam kehidupan. Iya betul. Wah Put, sumpah ya, ini obrolan kita nih cukup banyak banget ya. Mulai dari yang lucu-lucuan, terus sama berbagi pengalaman, sampai yang terakhir itu cerita deep dan juga saling menginspirasi untuk teman-teman yang menonton podcast kita hari ini. Semoga ya Put, cerita kamu hari ini bisa jadi penyemangat nih buat mahasiswa lain yang mau aktif tapi masih takut keteteran.
Nah, makasih nih Put udah datang, udah sharing bareng kita. Doanya semoga Putra makin sukses, makin keren, dan tetap humble. Oh ya, semoga cepat lulus. Amin. Dan juga makasih ya untuk teman-teman Ngobras Kampus yang sudah mengundang aku. Semoga kuliahnya lancar dan sama juga berbalik skripsinya. Amin. Semoga kita lulus bareng ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu teman-teman podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di Ngobras Kampus. Dadah. Bye bye.